Di era serba digital kayak sekarang, teknologi benar-benar mengubah cara orang buat menjalani hidup. Mulai dari komunikasi, hiburan, bahkan sampai urusan keuangan. Aktivitas yang mungkin dulunya ribet dan butuh waktu lama, sekarang bisa beres cuma dalam hitungan menit. Alhasil, kemudahan kayak gini bikin banyak orang jadi kebiasaan dengan segala sesuatu yang serba cepat dan instan. Dan akibat dari terbentuknya mindset instan, hal ini juga berpengaruh ke cara orang mengelola uang. Karena gini, kalau dulu lu mau minjem uang itu kan harus datang ke bank ya, lu harus isi banyak formulir, dan pasti nunggu proses yang lama untuk verifikasi. Nah tapi sekarang, dengan bermodalkan HP dan KTP aja, lo itu bisa cairin dana dan gak butuh syarat seribet kayak bank konvensional. Di sini sebenarnya titik awal pinjaman online atau pinjol ini mulai dilirik sama banyak orang. Dengan iming-iming bunga rendah dan tanpa jaminan, pastinya pinjol kelihatan jadi solusi praktis buat masalah keuangan. Faktanya pada awal kemunculan pinjol ini, sering digunakan masyarakat buat kebutuhan yang cukup mendesak. Misalnya untuk keperluan darurat kayak biaya kesehatan, pendidikan, dan biaya darurat lainnya. Kalau ngeliat kondisi kayak gini, masyarakat jadi ngerasa terbantu banget ya kan dengan adanya pinjol ini. Karena mereka bisa nutup kebutuhan dalam waktu yang singkat. Nah yang jadi masalah, kalau gue lihat data dari Indef tahun 2025, ternyata 71,75% dari total penyaluran pinjol ini larinya ke konsumsi, bukan ke sektor yang produktif. Artinya pinjol ini mulai dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda atau lebih digunain buat menunjang gaya hidup. Fatalnya ya, pinjol ini jadi salah satu faktor kenapa negara gak bisa maju. Karena di dalam teori ekonomi, utang itu harusnya dipakai buat hal-hal yang produktif, supaya uang itu bisa muter lagi dan ngasih dampak yang panjang. Tapi yang banyak terjadi saat ini, utang ini tuh cuma dipakai buat konsumsi sesaat doang. Soalnya nih ya, di tahun 2022 aja, utang pinjam masyarakat ini membengkak sampai 40 triliun rupiah. Bahkan di bulan Juli 2023, estimasi utang pinjol ini udah sampai 51,5 triliun rupiah. Parah banget ya kan? Kebaca banget kalau pola pinjol ini udah kayak gali lubang dan tutup lubang. Soalnya pas pinjaman udah jatuh tempo, artinya banyak orang ini ngambil pinjaman lain buat untuk cicilan sebelumnya yang belum lunas. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kira-kira apa yang salah sih dari pinjol sampai bikin banyak orang ini jadi kecanduan? Nah, maka di video kali ini, gue mau bahas kenapa orang Indonesia bisa kecanduan pinjol. So, disimak sampai habis. Sebenarnya ada satu masalah yang bikin banyak orang Indonesia ini jadi kecanduan banget sama pinjol, yaitu adalah literasi keuangan masyarakat kita yang masih cukup rendah. Kalau gue lihat data dari OJK dan BPS, indeks literasi keuangan kita tuh masih berada di angka 66,46%, yang artinya dari 10 orang Indonesia masih ada sekitar 3-4 orang yang sebenarnya tuh belum benar-benar paham soal keuangan. Mereka mungkin udah punya rekening, bahkan udah pernah minjem uang gitu, tapi ya pemahamannya masih sebatas pakai doang, belum sampai ngerti apa aja risikonya. Soalnya gini, kalau ngeliat bunga dari pinjol dan paylater, tingginya itu menurut gue udah kelewatan banget, entah yang bersifat legal ataupun yang ilegal. Apalagi pinjol ini tuh biasanya nerapin bunga harian, dan ini tuh dihitung secara majemuk. Atau dengan kata lain ya, bunganya itu dibungain lagi. Gampangnya gini aja deh biar kebayang. Menurut peraturan AFPI dan OJK, perusahaan pinjol tuh hanya boleh menerapin utang maksimal sebesar 0,4% per harinya. Kelihatannya sih kecil banget ya kan? Tapi coba deh, lo lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bunga 0,4% itu buat satu hari. Dan kalau bunganya dibajumukin jadi 1 bulan, 0,4% per hari itu akan jadi 12,7% dalam waktu 1 bulan. Nah kalau setahun, bunga lu bisa sampai 330%. Gila banget ya kan? Bunga kecil di awal ini seolah-olah jadi kayak menjebak psikologi orang-orang yang gak terpapar sama literasi finansial yang bagus. Makanya mereka langsung tergiur ketika baca 0,4% tadi. Sekarang gimana cara bayar utangnya gitu? Kalau bunganya aja lebih tinggi dari pokok pinjamannya. Dan yang lu lihat tadi tuh baru bunga dari pinjol yang berizin lo ya, atau yang legal gitu. Soalnya kalau gue lihat pinjol-pinjol ilegal di Indonesia, justru bunganya tuh makin kejam lagi, bisa 1-4% per harinya. Bahkan ada loh yang sampai 10% per hari. Kebayang dong, berapa bunga per tahun yang harus dibayar sama orang yang minjem? Belum lagi nih ya, ternyata pinjol ini tuh ada biaya-biaya tambahan, yang mana ini tuh sering disebut sebagai biaya admin dan biaya layanan, atau sebutan lain sesuai sama kreativitas si perusahaan pinjol itu sendiri. Yang jadi masalah tuh ya, biaya admin ini tuh terbilang goib, karena nggak jelas apa dasar perhitungannya. Bisa tiba-tiba kepotong 20% di muka, atau bahkan ada yang nyamain nominalnya persis dengan pokok utang di awal. Pasti sih ini dilarang sama OJK, karena gak sesuai sama aturan mereka di awal tadi. Tapi kalau lihat realita di lapangan, banyak oknum perusahaan yang masih gak transparan, dan ngasih bunga dengan suka-suka mereka aja. Ya ini sih emang risiko dari riba ya, di awal kelihatannya tuh sepele gitu. Tapi makin lama, ini bisa tumbuh dan gerogotin masa depan finansial lu secara perlahan. Selain literasi keuangan yang rendah, ada faktor lain yang bikin pinjol ini gampang banget bikin orang tuh kejebak. Yap, gak lain gak bukan adalah pola pikir. Kekurangan orang Indonesia itu adalah banyak yang pengen hidup enak, tapi gak siap lewat proses yang panjang. Apalagi di era instan kayak sekarang,
orang jadi termotivasi buat dapat hasil yang cepat juga. Setiap hari orang Indonesia itu selalu terpapar sama gaya hidup yang kelihatan nyaman dan mapan. Apalagi kalau ngeliat influencer muda yang flexing kekayaan, ini jadi pemicu orang buat nyamain posisi mereka sedekat mungkin. Entah itu lewat cara beli barang branded, nongkrong, bahkan sampai beli barang aneh cuma buat menemuin tren sesaat doang. Padahal realitanya, kemampuan finansial tiap orang itu beda-beda. Lu nggak akan bisa nyamain gaya nongkrong lu sama artis-artis yang hartanya itu udah miliaran. Mungkin sih sekali 2 kali bisa ya, tapi kalau terus-terusan, ya lu tinggal tunggu waktu aja sampai keuangan lu jebol sendiri. Makanya solusi yang dipilih rata-rata ya pakai paylater atau pinjol. Karena ini benar-benar nggak perlu ada jaminan, dan uangnya bisa langsung dipakai foya-foya sesuai gaya hidup orang yang make. Paling ya minusnya begitu telat bayar, masalahnya bukan cuma soal bunga, tapi lu bisa dapat pressure dari mana-mana. Gue sering banget lihat orang-orang yang utang pinjol ini tuh diteror lewat telepon, SMS, bahkan orang-orang terdekat pun juga ikut kena teror. Bayangin tuh, utang yang mungkin gak seberapa, tapi keluarga lu tahu, kerabat lu juga tahu, bahkan teman kantor lu juga bisa tahu gitu. Karena orang pinjol ini tuh bisa tahu kontak orang-orang terdekat lu. Worst case-nya lagi, ada yang sampai tempat kerjanya tuh didatangin debt collector, atau ada juga yang dikirimin orderan fiktif makanan online, cuma buat bikin kita tuh panik dan malu. Pinjol ini tuh udah gak cuma nyerang finansial doang, tapi sampai nyerang mental. Banyak orang yang akhirnya stres berat dan takut buka HP, karena trauma utangnya ditagih dengan cara yang gak wajar. Makanya gak heran, kalau ada kasus orang yang nekat jual ginjalnya demi nutup utang pinjol. Dan gue rasa ini bukan karena mereka bodoh loh ya, tapi karena udah kepepet dan gak ada pilihan lain. Hal ini kebanyakan dilakukan sama sistem pinjol yang ilegal, di mana mereka nyerang mental dulu, supaya bikin orang ini jadi kapan dikontrol, dan mau ngelakuin apa aja demi keluar dari utangnya. Sayangnya udah ada sekitar 61 korban yang bunuh diri akibat dari pinjol ini. Dan angka ini nunjukin kalau utang digital ini udah bukan jadi hal yang main-main. Karena selama masyarakat kita masih gampang kena marketing utang dan gak punya pemahaman finansial yang baik, pinjol bakalan terus makan korban. Dari video yang udah gue bahas tadi, sebenarnya jelas kalau pinjol itu jadi berbahaya bukan karena teknologinya doang, tapi karena ketidaksiapan masyarakat dan sistem yang manfaatin kekurangan pengetahuan masyarakat. Soalnya ketika orang dikasih akses ke uang super gampang tapi nggak punya pemahaman yang cukup buat ngadepin risikonya, yang terjadi malah bukan inklusi keuangan, melainkan lebih ke jebakan keuangan. Utang itu seharusnya digunakan buat hal-hal produktif, atau minimal ya untuk kondisi darurat yang beneran mendesak. Sayangnya, fakta lapangan justru pinjol ini dipakai buat foya-foya dan validasi gaya hidup doang. Ini jadi nunjukin kalau masalah utamanya bukan cuma kekurangan uang, tapi cara berpikir masyarakat kita yang harus dibenahin. Soalnya ketika nanti punya harta miliaran pun, kalau mindset harus validasi dan foya-foya ya, itu bakal ke kehidupan yang lama dia gitu. Karena dia tuh nggak pernah ngerasa puas. Makanya sisi emosional ini kadang dimainin sama pinjol ilegal. Dengan mainin skema bunga rendah di iklannya, begitu tergiur baru deh ngasih penjelasan aktual apa aja harus dilunasin pas jatuh temponya. Dan di sini nih bikin orang tuh jadi kejebak. Pastinya orang bakal kelabakan nyari uang buat nutupin utang pinjol sampai 300% dari bunga pinjamannya. Kadang oknum pinjol ilegal ini tuh juga manfaatin kondisi ini dengan kasih tekanan ke mental orang yang minjam. Entah itu lewat teror, intimidasi, dan ngehalal segala cara supaya maksa orang itu buat bayar. Makanya selama masyarakat masih gampang tergoda sama klaim pencairan cepat dan punya mindset serba instan, selama itu juga bakalan terus kejerat sama pinjaman online. Coba kalau menurut lo kira-kira kenapa sih pinjol ini tuh jadi hal yang candu banget buat orang Indonesia? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.